Nama saya Siti Setianing Jati, NIM 877306139. Prodi PGSD UPBJJ Universitas Terbuka Surabaya. Saya di sini praktek simulasi pembelajaran terpadu. Saya di sini praktek di kelas 2 dengan pelajaran bahasa Indonesia, tema sayang lingkungan. Tema itu terdiri perpaduan dari mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran pendidikan Pancasila, dan IPAS. Tujuan pembelajaran memahami isi jelas tentang lingkungan, menunjukkan sikap peduli lingkungan, mengelompokkan sampah dengan jenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Yang semangat ya, meskipun sudah siang tetap harus semangat. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, yes. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Nizam ya. Ayo Mas Nizam, berdoa dipimpin. Doa mulai, doa selesai. Pertemuan ini kita mau belajar apa? Belajar bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia bab 7 ya, sayang lingkungan. Saya akan membacakan dulu ya. Kita belajar tujuan pembelajaran kita sekarang ini. Memahami isi teks lingkungan, nanti kalau guru bercerita dipahami ya. Menunjukkan sikap peduli lingkungan. Cara kita peduli lingkungan, sikap kita harus bagaimana. Mengelompokkan sampah dengan jenisnya. Tahu sampah dengan jenisnya, nanti saya ibu terangkan ya. Belum kita belajar, biar kita semangat. Ayo kita nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu peduli lingkungan dengan lirik lagu di sini senang, di sana senang, bisa? Oke, coba ayo nyanyi. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau melihat sampah, segera kita ambil, buang ke tempat sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, jangan asa peduli, jagalah bumi kita sejak dini. Bisa? Oke, dihafalkan ya lagunya. Oke, masih semangat. Pertama-tama, tema kita sayang lingkungan. Cara menjaga lingkungan itu apa? Lingkungan itu tempat yang ada di keliling kita. Ada lingkungan rumah, ada lingkungan sekolahan. Lingkungan itu banyak, ada lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Tahu gimana lingkungan? Tahu lingkungan itu ada lingkungan bersih, ada yang lingkungan kotor. Tahu lingkungan bersih itu bagaimana? Saya tunjukkan ya. Lingkungan bersih. Nanti saya tunjukkan lingkungan bersih dan lingkungan kotor.
Kalau lingkungan bersih itu lingkungannya terasa nyaman, terasa tenang, hidup kita bersih itu terasa nyaman ya, tenang, nyaman, dilihat itu indah sekali. Kalau kotor itu terlihat lingkungannya banyak kuman, kotor, dilihat itu tidak enak ya, kumannya banyak, terus penyakit itu gampang terkena penyakit kalau lingkungannya kotor. Kalau lingkungan kita biar bersih, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tahu sampah? Apa itu sampah? Sampah itu bahan-bahan yang tidak kita gunakan, bahan yang sudah tidak kita gunakan, barang atau benda yang sudah tidak kita gunakan itu namanya sampah. Nah, sampah itu harusnya dibuang di tempat sampah, tidak dibuang di sembarangan tempat. Nanti mencemari lingkungannya jadi tercemar. Sampah itu ada 2 jenis, tahu nggak? Sampah ada 2 jenis, apa saja? Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Tahu sampah organik itu apa? Ya, betul. Sampah organik itu sampah yang bisa busuk ya, atau sampah yang bisa kita uraikan, itu namanya sampah organik, bisa busuk. Contohnya ada daun, ada buah-buahan atau sisa makanan kita, buah, lauk, nasi, kulit pisang, kulit jeruk, pokoknya sampah yang bisa busuk itu namanya sampah organik. Kalau sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa diuraikan atau sampah yang tidak bisa busuk. Contohnya apa yo? Tahu apa enggak contohnya? Ya, plastik, apa lagi? Oh ya, kaca, apa lagi? Apalagi yang tidak bisa busuk? Ya, botol minuman, betul, itu juga termasuk plastik. Apa? Daun itu bisa busuk kalau daun. Seperti kain, baju kita yang sudah tidak kita pakai dibuang, itu namanya sampah, itu anorganik, tidak bisa busuk. Kaca, plastik, logam, itu tidak bisa busuk. Itu namanya sampah anorganik. Sampah anorganik itu dibagi menjadi 4. Ada apa saja? Ada sampah plastik, sampah kaca, sampah logam, dan sampah kain. Bu Guru punya cerita, nanti ceritanya didengarkan ya. Terus dicari isi cerita itu tentang apa? Bu Guru punya cerita. Ceritanya tentang seorang anak sedang menjaga lingkungannya. Pahlawan kecil dari pesisir Rembang. Di sebuah desa nelayan di pesisir Rembang, hiduplah seorang anak bernama Rian. Suatu sore, Rian melihat pantai di dekat rumahnya, penuh dengan sampah plastik. Di dekat rumah Rian banyak sampah plastik. Sedih melihat tempat bermainnya kotor. Rian merasa sedih kalau melihat tempat bermainnya kotor. Nanti mainnya tidak nyaman, kalau bermain tidak nyaman kalau tempatnya kotor. Rian bertekad untuk membersihkannya sendirian. Rian melihat tempat bermainnya kotor langsung membersihkan sendirian. Keesokan harinya Rian membawa karung bekas. Rian membawa karung sak bekas. Asiknya menarik perhatian teman-temannya, terus menarik perhatian teman-teman Rian. Mereka pun ikut membantu. Saat Rian memunguti sampah, teman-temannya melihat langsung, teman-temannya itu ikut, wah itu ada Rian bersihkan sampah, yuk kita ikut gitu. Ikut membantu memungut sampah. Tidak hanya membersihkan pantai, mereka mendaur ulang botol plastik bekas menjadi pot tanaman hias untuk sudut sekolahan. Di pantai itu ada botol-botol bekas. Terus botol-botol bekas diambil oleh Rian dan teman-temannya, lalu dibuat pot bunga untuk menghiasi sekolahan. Berguna kan? Didaur ulang botol bekas bisa menjadi pot bunga. Sejak hari itu kesadaran warga desa tumbuh. Kini pantai di dekat rumah Rian kembali asri, kembali terlihat segar, indah, dan nyaman. Rian membuktikan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk menjadi pahlawan bagi alam sekitar. Kita sebagai anak-anak, kita harus bisa menjaga lingkungan. Gimana cara kita untuk menjaga lingkungan? Harus membersihkan. Kalau membuang sampah harus di tempatnya. Langsung sampahnya disendirikan sesuai jenisnya. Yang busuk ditaruh sama yang busuk, yang tidak bisa busuk nanti dibakar. Ya, yang bisa diolah juga dikelompokkan, yang bisa diolah seperti galon, plastik tempat minuman bisa diolah, plastik makanan, tempat rinso, tempat apa juga bisa diolah membuat tas ya. Saya Bu Guru tunjukkan. Ini coba dilihat anak-anak. Ini contoh lingkungannya apa? Ya, ini contoh lingkungan kotor ya. Loh, duanya ini ada rumah, ini kotoran, ini namanya lingkungan kotor. Kalau lingkungannya kotor, gimana akibatnya kalau lingkungan kotor? Tidak nyaman dilihat, tidak enak ya. Kotor, dilihatnya kotor, rumahnya kotor, banyak rumahnya kotor.
semut, sarang serangga ya. Kalau rumahnya kotor, ya apa enggak? Ya. Jadi agar kalau rumahnya kotor itu, bapak terkena kan penyakit mudah, terkena penyakit. Kalau rumahnya kotor kan ada nyamuk, ada lalat, ada tikus ya. Kalau di tempat sampah kan diserang ya. Ada tikus, ada semut. Nanti ada lalat-lalat, habis nempel di tempat sampah, nempel di makanan kita. Jadi kita makanan yang kita makan nanti membuat perut kita terasa sakit, terasa mules ya. Kita harus menjaga kebersihan. Bagaimana cara menjaga kebersihan agar lingkungan kita bersih? Membuang sampah di tempatnya. Kalau kotor cepat disapu ya. Kalau rumahnya kotor disapu, dibuang di tempat sampah, jangan dibiarkan ya. Nanti menjadi sarang penyakit sarang serangga bro. Ini rumahnya terlihat apa ini? Ya terlihat bersih. Ini lingkungan yang bersih. Bagaimana kalau melihatnya kalau lingkungan bersih? Ya terasa nyaman, terasa indah. Hidup kita menjadi sehat. Jagalah kebersihan, jadi hidup kita agar sehat, tidak mudah terkena penyakit, tidak ada lalat, tidak ada serangga, kotorannya juga nggak ada, bersih dari kotoran ya. Biar kita hidup sehat, jaga lingkungan loh ya, bersih kan? Biar kalau rumah kita bersih, kita hidupnya terasa nyaman, bersih, segar, menghirup udaranya juga sangat segar. Kalau rumahnya bau, menghirup udara sangat kotor, bau busuk makanan, bau busuk apa saja ini apa enggak? Bu Guru kasih gambar ini ya, kasih dua gambar ini, cari perbedaannya. Tadi kan Bu Guru sudah jelaskan, cari perbedaannya dari dua gambar ini. Nanti ditulis di buku tulis masing-masing ya. Ya, saya tunggu Bu Guru ya. Ya, sudah bisa membedakan dari dua gambar tadi. Gambar lingkungan kotor sama lingkungan bersih apa perbedaannya? Coba Mbak Nisa. Ya, kalau lingkungan bersih tidak ada kotoran. Ya, betul. Oke, tepuk tangan buat Mbak Nisa. Coba Mas Raka. Ya, tepuk tangan buat Mas Raka. Bisa ya? Iya, bisa membedakan dari lingkungan kotor dan lingkungan bersih. Kenapa kita harus menjaga lingkungan anak-anak? Ya, agar hidup kita sehat. Ya, kita harus menjaga lingkungan agar hidup kita sehat, jauh dari penyakit. Ya, terasa nyaman, terasa bersih. Ya, oke. Ciri-ciri hidup sehat lingkungan yang bersih ada apa? Ada hijau-hijauan ya, rumahnya ada pohon, lingkungannya ada pohon, ada tempat sampah. Ya, biar hidup udaranya itu sejuk. Kalau rumahnya samping rumah ada pohon, apalagi di depan rumah ada bunga, dilihat itu indah ya. Ya, lingkungan kotor itu hidup kita tidak nyaman. Sampah berserakan semua, banyak serangga ya, banyak serangga, hidup kita jadi tidak sehat, mudah terkena penyakit ya. Ya, maka kita sebagai anak dari kecil kita harus menjaga lingkungan. Kalau kita dari kecil bisa menjaga lingkungan, biar lingkungan kita terlihat bersih. Kalau di sekolah juga harus jaga lingkungan sekolahan. Kalau kotor lingkungannya harus dibersihkan, disapu. Kalau beli jajannya dibuang di tempat sampah. Ibu nanti punya gambar. Kan sampah itu ada dua jenis, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu sampah yang bisa busuk ya, sampah yang bisa busuk. Dan sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa busuk. Ini coba dilihat. Guru punya gambar, kita kelompokkan gambar organik dan gambar anorganik. Guru punya gunting sama lem. Nanti ditempel di buku masing-masing sampah organik dan sampah anorganik. Ini yang warna hijau, ini namanya sampah organik. Nanti ditempel di bukunya masing-masing ya. Dilihat, ini namanya sampah organik. Kalau yang warna kuning ini namanya sampah anorganik. Yang warna kuning sampah anorganik, yang warna hijau sampah organik. Ayo kita kelompokkan. Saya jelaskan dulu. Yang sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa diuraikan, yang tidak bisa busuk. Ini ada gambar apa ini? Ya, gambar sedotan bisa busuk apa enggak? Ya, enggak bisa busuk, berarti termasuk kelompok sampah apa? Ya, anorganik, tepuk tangan. Yang kedua ini gambar kulit permen, termasuk sampah apa ini? Ya, betul, pintar, sampah anorganik. Ini apa ini? Tahu apa ini? Ya, ini gambar botol, termasuk dikelompokkan sampah apa ini? Ya, sampah anorganik, pintar. Kalau ini sampah apa? Ya, kacang, berarti kalau kacang anorganik apa organik? Ya, kalau kacang ini dikelompokkan sampah organik karena kulit kacang ini termasuk organik, termasuk sampah yang bisa busuk ya. Ya, pintar. Ini gambar apa ya ini? Salak, yang ini gambar salak. Gambar salak, kulit salak ini bisa busuk atau tidak? Ya bisa, ya organik, tepuk tangan, pintar. Oh, ini ada lagi permen, berarti anorganik. Yang ini logam, berarti kaleng enggak ini? Kaleng berarti sampah anorganik ya. Kaleng tidak bisa busuk ya, kaleng sampah yang tidak bisa busuk. Ini kaleng anorganik, pintar. Botol plastik tadi anorganik, bisa buat pot ya, pot bunga, tempat bunga bisa ya, tempat pulpen juga bisa, pintar. Bisa dimanfaatkan dari kalau botol resek ini juga bisa dimanfaatkan, bisa dibuat sak baju, buat karnaval pakai resek ya, bisa. Apalagi gelas ini termasuk plastik kaca, nggak bisa busuk, berarti anorganik. Loh, ada pisang, apa pisang dikelompokkan apa? Kulit pisang ya, pintar, organik. Ada kulit jeruk, ini dikelompokkan ke sampah apa ini? Organik, pintar. Ini kulit semangka, ada yang tahu kulit semangka jadi apa ini? Dikelompokkan di tempat apa? Di sampah apa ini? Pintar, sampah organik. Ini daun kering, ini sampah apa ini? Termasuk sampah apa? Daun kering, sampah organik ya. Masih buahnya lagi ya, sampah anorganik dan organik. Nanti guru kasih ini ditempelkan di buku. Saya kasih lem sama kartu ini, nanti ditempelkan sesuai jenis sampahnya ya, jenis organik apa anorganik ya. Ya saya tunggu ya. Ya, ini lemnya. Bisa apa enggak anak-anak mengerjakan? Bisa, sudah selesai atau belum? Ya, sudah selesai, pinter. Coba dibacakan sampah organik apa saja dan sampah organik apa saja. Coba Mas Rafa bacakan. Ya, pinter, bisa. Oke, tepuk tangan buat Mas Rafa. Coba Mas Nizam bacakan sampah anorganiknya apa saja. Oh ya, pinter, tepuk tangan buat Mas Nizam. Sudah. Dan cara menjaga lingkungan kita, caranya membuang sampah, bisa ya? Cara menjaga lingkungan kita bisa tadi? Ya.
Oh iya, lingkungan. Ya kalau kotor buang pada tempat sampah. Coba anak-anak bisa mencari kosakata tentang sayang lingkungan apa? Kosakatanya apa saja? Kalau kita sayang sama lingkungan, ada apa saja? Kosakatanya ada sampah, betul. Apalagi? Ya, hijau itu bersih tuh, hijau. Ada tempat sampah itu bersih. Kosakata contoh sayang lingkungan ada bersih, ada hijau, sampah, kotor ya. Anak-anak bisa nggak buat slogan? Bu guru kasih tugas membuat slogan. Contoh slogan sayang lingkungan gimana ya? Slogan sayang lingkungan, jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah ya kebersihan pangkal kesehatan. Kalau kita bersih berarti kita sehat, bisa menjaga kesehatan. Ya betul. Apalagi? Ya bersih lingkunganku, sehat hidupku. Kalau kita bersih, lingkungan kita bersih berarti hidup kita sehat. Ya tidak, jangan buang sampah sembarangan. Seperti kayak di tempat-tempat rekreasi itu ada yang tulisan jangan buang sampah sembarangan. Itu namanya slogan menjaga kebersihan. Lingkungan bersih, hidup sehat. Sekolah bersih, belajar jadi nyaman di kelas. Ada tulisannya sekolah bersih, belajar jadi nyaman. Kalau sekolahnya bersih berarti kita belajarnya terasa nyaman, terasa sehat, terasa nyaman, terasa indah. Bisa? Tadi kita belajar apa, anak? Iya, belajar menjaga lingkungan. Apa yang bisa kita ambil dari belajar tadi? Iya, kita bisa. Biar kita ambil dari belajar tadi apa? Ya, kita harus bisa menjaga lingkungan. Caranya menjaga lingkungan bagaimana tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Kalau ada kotor cepat disapu. Ya, kalau rumah kita bersih terasa nyaman, terasa bersih, hidup kita juga sehat. Kalau lingkungan kita kotor bagaimana tadi? Iya, kalau lingkungan kita kotor, hidup kita tidak sehat ya. Banyak kuman. Kotorannya buat ya banyak serangganya. Buat sarang nyamuk. Kalau rumah kita kotor, hidup kita tidak sehat. Kalau lingkungan kita bersih, hidup kita sehat. Ya. Ya udah, belajar kita akhiri di sini ya. Anak-anak, saya kasih tugas membuat slogan tentang sayang lingkungan. Ditulis di buku kalian masing-masing, besok dikumpulkan ya. Ya, besok dikumpulkan sama bu guru besok pagi. Ya. Ya udah, semuanya dibereskan bukunya. Kita akhiri belajar. Kalau kita sesudah belajar, kalau mau pulang sekolah, kita harus berdoa dulu. Ayo Mas Nizam, berdoa dulu sebelum pulang sekolah. Berdoa selesai. Bu guru akhiri ya pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.